Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat selalu. Karena Allah kita yang kita sembah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang luar biasa. Sehingga dia boleh memelihara kita sampai saat ini karena dia adalah Allah yang teramat baik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Allah dan saya ambil dalam surat Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan belajar bersama-sama firman Allah ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama saya akan baca bagi saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini kita tahu bersama didirikan atau dirintis oleh Rasul Paulus. Dan pelayanan Paulus berada di Korintus itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan Paulus melayani di Korintus, mengajarkan firman Allah, mendidik, menasihati mereka sehingga jemaat Korintus itu tetap kuat, pengharapan mereka tidak tergeser, menyampaikan firman Allah kepada jemaat Korintus. Dan saudara yang diberkati Tuhan, singkat cerita bahwa ketika Paulus meninggalkan kota Korintus, beberapa waktu yang lama Paulus meninggalkan kota Korintus, tetapi waktu Paulus mendengar kabar yang tidak baik terjadi di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Paulus mendengar kabar ada terjadi masalah perselisihan, masalah perpecahan dalam jemaat, bahkan ada masalah tentang perkawinan, bahkan juga makanan yang dipersembahkan kepada berhala, bahkan juga ada jemaat Korintus yang mengkultuskan seorang hamba Tuhan, di mana mereka juga menganggap aku dari golongan Apolos, terus yang lain aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah masalah-masalah yang harus Paulus selesaikan di dalam jemaat Korintus. Ini sangat berbahaya, mengganggu iman kekristenan mereka. Sehingga Paulus mendengar, Paulus mengirim surat ini untuk memperbaiki, menasihati mereka, apa yang bengkok harus diluruskan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya tidak akan berbicara panjang tentang soal itu. Tetapi kita akan membahas, belajar bersama-sama di dalam ayat pokok kita tadi, di mana Paulus mengangkat tentang kasih. Di ayat pokok yang kita sudah baca tadi. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Paulus mengangkat tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini? Saudara yang diberkati Tuhan, ini menarik. Kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat-sangat diberkati dengan karunia-karunia roh.
Mereka sangat luar biasa diberikan karunia-karunia roh. Tetapi pelayanan mereka, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, mereka pakai dalam pelayanan itu ternyata tidak menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Korintus yang lain. Bukan mendatang berkat, tetapi melainkan mendatangkan resah hati, menjadi batu sandungan pelayanan mereka bagi jemaat Tuhan yang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, sepelayanan apapun yang engkau lakukan, kalau tidak memiliki kasih, itu tidak ada gunanya. Kita melihat dari ayat yang pertama, di mana Paulus berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini karunia yang luar biasa sebenarnya. Ketika di jemaat ada orang yang memiliki karunia bahasa-bahasa roh, itu karunia yang luar biasa. Tetapi kalau pelayanan itu, kalau tidak dilakukan didasari dengan kasih, maka Paulus berkata sama dengan gong yang gemerincing. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah hal yang tidak baik, tidak berguna, kosong dalamnya. Walaupun dia memiliki bahasa malaikat, berbahasa roh dan lain sebagainya. Bahkan juga ayat yang kedua berkata, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Karunia bernubuat adalah karunia yang membangun dirinya sendiri dengan sesama jemaat. Ketika ada orang berbahasa roh, bernubuat, dan dapat dimengerti oleh jemaat-jemaat yang lain, maka jemaat Tuhan dibangunkan, dikuatkan iman mereka. Karena karunia yang luar biasa. Bahkan juga karunia iman. Firman Allah berkata, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karunia iman adalah karunia yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Di mana dia berkata akan terjadi hari ini, A dan B, pasti terjadi. Inilah karunia iman yang luar biasa. Seperti contoh Elia, dia berdoa supaya hujan tidak turun. Tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Setelah itu dia berdoa hujan turun. Ini adalah karunia iman yang luar biasa. Tetapi Paulus berkata, kalau karunia itu tidak didasari, tidak dilakukan dengan kasih, maka semuanya tidak berguna, kata Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, kita lihat sebentar. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara lihat, orang-orang ini pelayanan mereka karunia yang Tuhan sudah berikan sangat luar biasa. Mereka dapat mengusir setan, mereka dapat bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang selanjutnya, Tuhan berkata, aku tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena dalam pelayanan mereka sudah diberikan karunia yang luar biasa, tetapi mereka melayani tidak ada kasih. Jadi betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan kekristenan atau orang percaya. Sebesar apapun pelayanan kita, kalau tanpa kasih semuanya tidak berguna, kata firman Allah.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ayat yang ketiga, yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, kata firman Allah, ini adalah pelayanan diakonia. Seperti gereja kita saat-saat ini, yang suka membagi sembako dan lain sebagainya. Itu karunia yang luar biasa, yang dapat memberkati banyak orang. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun kita mau memberikan tubuhku untuk dibakar, adalah karunia mati syahid. Karunia ini yang luar biasa. Tetapi kalau tidak ada kasih, Alkitab berkata, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ini Paulus jelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa karunia yang mereka miliki, karunia-karunia roh yang Tuhan sudah berikan, tetapi kalau tidak ada kasih sama sekali, sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak berguna sama sekali, kata Paulus. Paulus jelaskan kepada jemaat Korintus, supaya mereka melayani itu didasari dengan kasih. Bukan dengan kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan mereka tidak berdampak yang positif kepada jemaat yang lain. Karena apa? Tidak dasari dengan kasih Allah. Begitu juga dengan kita jemaat Tuhan. Sebesar apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di gereja di tempat ini, dimanapun kita pergi dan berada, biarlah kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pelayanan kita, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita, biarlah kita mau melayani itu dengan kasih. Sehingga jemaat yang lain diberkati lewat pelayanan kita. Karena apa? Didasari dengan kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan bagi kita, kasih yang bagaimana yang Tuhan inginkan bagi kita? Kita lihat ayat yang keempat. Inilah kasih itu yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang keempat begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini kasih. Paulus jelaskan ini kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4 sampai dengan ayat 7, Paulus jelaskan ini kasih itu yang harus tinggal dalam kehidupan kamu. Ini kasih itu yang harus tinggal dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Sehingga kalau kasih itu ada dalam kehidupan kita, pelayanan kita pasti memberkati banyak orang. Dimanapun kita bekerja, kalau kita melayani dengan kasih, kita jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita, Alkitab berkata, dia adalah kasih. Dan dia datang ke dalam dunia ini bukan karena dia melihat perbuatan baik kita, berapa korban yang sudah kita sembelih bagi Tuhan. Tetapi dia datang karena cintanya. Dia datang karena kasih Allah. Itu sebabnya biarlah kasih Allah itu tinggal dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga pelayanan kita boleh berkenan kepada Tuhan.
pelayanan kita boleh menjadi berkat kalau kita tinggal dalam kasih Allah itu. Amin. Biarlah kebenaran firman Allah yang singkat pada pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, dan biarlah kasih Allah itu terus ada dalam kehidupan kita untuk kita mau melayani Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang ke dalam dunia ini bukan engkau melihat berapa banyak perbuatan baik manusia yang sudah manusia perbuat. Tetapi engkau datang ke dalam dunia ini karena cintanya, karena kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah kasih Allah terus tinggal dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kemanapun kami pergi, biarlah kasih itu yang selalu tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami bukan menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan umat-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan, pelihara kami. Dan jaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.